Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di VWB Studio. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proyeksi. Sebelumnya kita harus tahu arti dari proyeksi itu sendiri. Proyeksi ibaratkan saja dia adalah proyektor, yaitu alat untuk memproyeksikan gambar pada suatu layar. Nah, intinya berarti kita menggambar sebuah benda, kemudian benda itu kita gambarkan lagi ke bidang gambar atau proyektor. Nah, proyeksi ini biasanya ada dibagi menjadi dua, yaitu proyeksi piktorial dan proyeksi ortogonal. Nah, kalau proyeksi piktorial yaitu tiga dimensi, proyeksi ortogonal itu berarti proyeksi yang dua dimensi. Kali ini kita akan lebih membahas ke proyeksi ortogonal, terutama kita akan membahas di ortogonal itu ada proyeksi titik, garis, bidang, kemudian benda. Kalau proyeksi piktorial atau tiga dimensi itu ada proyeksi isometri, dimetri, trimetri, kemudian perspektif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tugas yang mungkin siswa-siswi kelas 10 kesulitan mengerjakan tugas. Nah, kali ini akan saya jelaskan tentang proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah gambar proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Mungkin akan bertanya-tanya, oh bagaimana kalau menggambarnya? Nah, sebetulnya nanti kita sudah ada contoh. Nah, di sini ini ibaratkan saja, saya lihat ya, ibaratkan saja ini adalah proyeksi stereometri dan proyeksi datar. Nah, kok bisa gambarnya miring, kok bisa gambarnya datar, Pak? Nah, jadi dijelaskan di sini ada P1 di bawah ya, ada P2 dan ada P3. Nah, kalau kita lihat ini yang untuk gambar datarnya. Oh, jadi gambar datarnya tuh seperti ini. Kalau dicontoh ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang di samping ini dia adalah proyeksi miringnya. Nah, kalau dilihat proyeksi datarnya seperti ini. Ada P1, P2, P3. Nah, kalau P1 dia tampak atas, kalau P2 dia tampak depan, kalau P3 dia tampak samping. Nah, bidang datarnya seperti ini. Di sini ada sumbu X, sumbu Y atas bawah ya, dan sumbu Z yang atas. Di sini titik 00-nya. Nah, kalau aksономetrik atau bidang miringnya bagaimana, Pak? Nah, kita lihat. Ini tinggal kita buat miring ya. Kita buat miring seperti ini. Nah, berarti posisi yang ada di P1 berarti dia tampak atas seperti ini. Proyeksi P2 berarti dia tampak depan. Proyeksi P3 berarti dia tampak samping. Nah, berarti ada tiga bidang proyeksi ya, bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. Berarti saya ulangi lagi. P1 berarti tampak atas, P2 dia tampak depan, P3 tampak samping. Nah, proyeksi ini bisa kalian gunakan untuk penggambaran tampak, terutama untuk yang di bangunan gedung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tugasnya. Yang kemarin adalah proyeksi titik. Nah, proyeksi titik. Nah, ini untuk mencarinya kita biasanya menggunakan bantuan koordinat. Nah, cari dulu tugasnya. Nah, untuk proyeksi titik kemarin ada titik A1. Nah, di sini ya. A1 dia adalah 3,1. Kemudian A2 adalah 3,2. Kemudian kita
kita akan melihat yang titik A nya. Nah berarti kita mencari titik A nya berada di 3, 1, 2. Nah 3, 1, 2 seperti dicontohkan. Nah berarti untuk mencari titik A1, nah A1 itu berarti kan berada di bidang P1 atau bidang 1. Nah berarti kita membuatnya untuk 3-nya ini adalah berarti sumbu X, enggak kelihatan ya, nah, ganti untuk sumbu 3 X itu berarti 3, Y ini berarti 1. Kalau yang 3, ini adalah di sumbu kedua berarti X dan Z. Nah X nya 3, X nya 3, kemudian Y nya 2. Nah berarti sumbu A itu berarti X 3, Y 1, Z 2. Nah Z 2. Nah berarti kita gambarkan di bidang stereometrinya. Nah kita di bidang miring dulu. Nah untuk membuat ini berarti kalian harus membuat persegi. Nah perseginya berapa? Berarti kalian menyesuaikan. Kalau di sini 3, berarti paling tidak kalian berikan 3 di atas 3, berarti 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah berarti kita cari dulu sumbu A1. X nya 3 kita cari. Kalian bisa menggunakan bantuan 2 penggaris segitiga. Nah harus menggunakan 2 penggaris segitiga agar lebih mudah. Nah kalian berikan jaraknya berapa? Oh untuk di X nya itu adalah 3. Nah 1, 2, 3. Nah di sini X nya adalah 3. Kemudian kita cari lagi untuk Y nya adalah 1. Oh Y di sini adalah 1. Nah kemudian kalian garis. Harusnya kalian menggunakan 2 penggaris segitiga agar lebih mudah. Ini ya. Kalian sesuaikan sesuai dengan segitiga. Nah ini berarti dia adalah A1. Kita lihat untuk A2 berarti 3,2, X nya 3, Y nya anggap saja sini 2. Nah, berarti pertemuannya di mana? Nah, pertemuannya berarti dia di sini. Nah pertemuan ini ya, pertemuan ini berarti dia adalah A2. Nah, kemudian A3 nya ini, oh A3 nya belum ditulis. A3 nya berada di koordinat 1,2. A3 1,2 berarti A3 berarti ini Y, ini Z. Nah Y nya 1, kemudian Z nya 2, Y nya 1, ke atasnya berarti 2. Nah, seperti ini. Di sini ketemunya adalah A3. Nah, berarti di mana posisi A1-nya? Nah, berarti posisi A1 dia ada di sini. Nah, posisi A1 berarti ada di sini. Pertemuan ini berarti di sini adalah titik A. X-nya 3, Y-nya 1, kemudian Z-nya 2. Nah, bagaimana menggambar di bidang datarnya? Menggambar di bidang datarnya harus sama. Berarti untuk penggambarannya kita ambil 3 cm di sini. Kita ambil 3. Kemudian Y-nya adalah 1.
ini ya. Kemudian ini adalah A1, untuk A2 ini adalah 2 cm, pertemuannya adalah di sini. Ini A2. Nah kemudian kita lihat untuk sumbu A3 nya berapa, 1, 2, berarti sini ya, 1, 2. Ini adalah A3, tinggal kalian pakai jangka taruh seperti ini. Nah bisa dilihat. Nah, berarti yang kalian cari itu adalah bagian ini, titik A. Berarti koordinat titik A yang kalian cari.